Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas analisis galat di kuliah analisis numerik 1 ini. Analisis galat atau analisis error ini penting untuk kita kaji ya, karena dapat menunjukkan informasi seberapa dekat solusi hampiran dengan solusi sejatinya. Seperti kasus kita tadi itu kita melakukan hampiran pada suatu fungsi menggunakan deret Taylor atau deret Maclaurin. Semakin kecil galat atau error ini, maka semakin teliti solusi numerik yang diperoleh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu bagaimana cara menghitung galat atau error dan bagaimana galat itu muncul. Oke, untuk pendahuluan kita akan membahas ini. Ini adalah gambar Menara UIN, bukan. Ini adalah Tugu Monas bagi yang belum tahu. Dalam suatu pengukuran diketahui tingginya Monas ini adalah 130 meter. Setelah ditanya engineeringnya, ini 130 itu kira-kira. Ternyata yang benar adalah 132 meter. Dari sini kita tahu ada 2 meter kesalahan. 2 meter kesalahan inilah yang kita sebut sebagai error atau galat, yang dalam hal ini adalah pengukuran. Jadi kita sebut sebagai galat pengukuran. Dan 2 meter itu sebenarnya diperoleh dari mana? 132 dikurangi 130 sama dengan 2. Emang harus yang sebenarnya dikurangi perkiraan atau perkiraan dikurangi sebenarnya? Sebenarnya 2 meter ini adalah selisih antara tingginya Monas yang diperoleh dari perhitungan dengan yang sebenarnya. Jadi karena kita ngomong selisih, ya kita mutlakan saja. Ya, kalau ini kita sebut galat, maka ini kita sebut sebagai galat mutlak. Oke, sampai tahap ini kita sudah mengenal galat yang merupakan selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan. Akan tetapi galat yang kita peroleh ini belum menunjukkan seberapa teliti perkiraan yang dibuat. Ya karena informasinya cuma galatnya 2 meter gitu saja, tidak menunjukkan pengukuran apa dan sebenarnya berapa perbandingan tinggi aslinya dan sebagainya. Nah, untuk menunjukkan apa yang saya maksud, coba berikut ini ada contoh lain. Oke, ada sebuah mobil Honda Jazz. Ini saya tidak disponsori oleh Honda ya, jangan salah. Dalam suatu pengukuran diperoleh ketinggiannya Honda Jazz itu 3,5 meter dari kira-kiranya. Ada orang mengira-ngira. Setelah diukur beneran, ternyata tingginya itu 1,5 meter. Tanya sama engineer-nya yang membuat, dia tanya sama pabriknya. Ternyata harusnya tingginya itu adalah 1,5. Artinya di sini kita punya galat atau error adalah 2 meter. Tuh sama-sama 2 meter. Jika tidak ada informasi tentang nilai sebenarnya, maksudnya nilai sebenarnya tinggian Tumas tadi adalah 132, tinggian sebenarnya dari Honda Jazz adalah 1,5, ya. Kita menganggap kalau nggak ada informasi tentang itu, kita menganggap galat dua data tersebut sama, yaitu sama-sama 2 meter. Tapi seharusnya kan tidak demikian. Harus ada informasi yang menyatakan bahwa pengukuran tinggi Monas itu lebih presisi daripada pengukuran tinggi mobil. Yang sebelah kiri ini 2 meter, ya bisa ditolerir lah. 2 meter aja kok dari tinggi yang sebenarnya 132. Kalau yang kanan ini kok sampai errornya, sampai galatnya 2 meter itu kok kayak agak parah gitu. Mungkin kacamatanya perlu dipertebal atau alat ukurnya perlu dikalibrasi ulang. Jadi sama-sama 2 meter tetapi beda ruhnya 2 meter antara yang kiri dengan yang kanan. Sehingga ini harus ada namanya ini, karena kita secara saintifik harus bilang mana yang lebih presisi dan mana yang kurang presisi. Sehingga dalam metode numerik kita mengenal namanya galat yang dinormalkan. Baik dinormalkan terhadap nilai sejatinya maupun yang dinormalkan terhadap nilai perkiraannya. Galat yang dinormalkan tersebut
kita sebut sebagai galat relatif. Nah, ini adalah perhitungan galat yang dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Maksudnya dibagi dengan nilai sejatinya. Yang kiri ini 0,001 kesalahannya, 0,01 kesalahannya, yang kanan 1,33. Jadi bisa dilihat mana yang lebih presisi, mana yang agak parah. Yang di atas ini kita sebut galat relatif sejati karena dibagi atau dinormalkan terhadap nilai sejatinya 132 1,5 M. Sedangkan kalau kita normalkan ini terhadap nilai hampirannya kita sebut sebagai galat relatif hampiran. Contoh galat, misal dalam suatu perhitungan diperoleh nilai sejatinya 10/3. Nilai hampirannya 3,333. Berhenti di 3 angka di belakang koma. Jadi artinya pasti ada galat di sini. Tentukan galat mutlak, galat relatif sejati, dan galat relatif hampiran. Galatnya kita bisa hitung 0,000333 dan seterusnya. Galat mutlaknya ya kita mutlakkan saja. Kemudian galat relatifnya ada 2, sejati atau hampiran. Kalau galat relatif sejati adalah ini, sedangkan galat relatif hampirannya adalah ini, per 9.999. Oke, kita kembali lagi ke yang slide sebelumnya. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan di sini. Perhatikan formula perhitungan galat relatif berikut ini ya. Yang tadi sudah sempat kita bahas. Ada kelemahan dari formula ini, yaitu diperlukannya nilai eksak. Nilai yang sebenarnya, ini nilai sebenarnya, ini nilai sebenarnya, ini pun diperoleh dari nilai sebenarnya dikurangi nilai perkiraan, seperti itu. Kenyataannya seringkali kita dalam menggunakan metode numerik itu tidak mengetahui nilai eksak tersebut. Di samping itu, kenapa juga menghitung pakai metode numerik coba kalau nilai eksaknya diketahui? Kan aneh, ya kan? Kalau nilai sejatinya diketahui ya sudah nggak usah pakai numerik, ya langsung saja dipakai nanti dalam perhitungan atau sebagai hasil perhitungan. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan lain dalam menentukan galat relatif. Pada penggunaan metode numerik berbasis iterasi, jadi khasnya numerik itu salah satunya adalah iterasi. Meskipun tidak semua metode menggunakan iterasi, tapi hampir semua metode-metode yang digunakan dalam metode numerik ini semuanya menggunakan iterasi. Contohnya adalah, kita gunakan lagi-lagi sama aja website ini, kan di sini. Oke. Jadi kelemahannya di sini galat relatif sejati. Wah, ini harus yang sejatinya ini yang harus ikut. Oke, bab ini mungkin belum dijelaskan, tapi secara sekilas saya akan menjelaskan karena ini perlu untuk dimunculkan sebagai contoh dari galat relatif dan bagaimana pentingnya galat relatif itu. Di sini saya akan menentukan nilai dari akar dari fungsi ini. Fungsi polinom saja berorder 5. Nilainya sekitar ini, hampir 2 ini. Kalau saya tampilkan iterasinya, kita peroleh seperti ini. Iterasi itu jadi di pertama kita nebak nih, min 4 dan 3. Jadi akarnya adalah min setengah. Di tebakan kedua, yang jelas min setengah itu waktu kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi f, nilainya bukan 0, tapi 1,75 ini. Padahal kalau akar itu kan harusnya fx sama dengan 0. Di iterasi yang kedua kita perbaiki jadi 1,25. Lebih dekat lagi ke 0, jadi 0,7. Kemudian seterusnya sampai dia ketemu 1,843 yang kalau kita substitusikan ke nilai f, dia adalah 0,004 yang lebih dekat dengan si 0. Karena memang harusnya memang ketemu X yang begitu, yang kalau disubstitusikan ke F hasilnya sama dengan 0, maka dia akar. Kalau mendekati 0 berarti dia ya mendekati nilai akarnya. Tapi untuk nilai 2 angka di belakang koma misalkan ya sudah cukuplah, iterasi ke 10 ini sudah cukup. Karena kalau kita teruskan toh akan semakin dekat, akan semakin bagus
Cuman untuk nilai di dua angka di belakang koma dia akan tetap 1,86. Oke, menentukan galat relatif itu di sini sekarang kita ubah, jadi jangan lagi galat relatif hampiran atau galat relatif sejati, tapi galat relatif saja untuk yang beriterasi seperti ini. Dia adalah galat relatif atau kita notasikan dengan epsilon r. Di sini adalah iterasi, ini nilai yang diperoleh di iterasi ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Ini adalah iterasi ke 12. Kalau ini saya simbolkan misalkan sebagai A0, sebagai A1, A2, A3, sampai A12 misalkan. Galat relatif kita definisikan ulang. Jadi epsilon R, ini karena error makanya saya buat E, gitu ya. Epsilon, notasinya begitu, bukan saya yang membuat. R-nya itu relatif. Itu sebagai AI dikurangi AI-1 dibagi AI. Di sini galat relatifnya di iterasi keempat ini adalah A4 dikurangi A3 dibagi dengan A4. Nah, nanti kita akan mendefinisikan ulang galat sejati itu, galat relatif itu seperti itu. Jadi tidak lagi perlu nilai sejati. Wong kita di sini dalam kasus ini kita tidak tahu nilai sejatinya akarnya itu berapa. Dari tadi kita mendekati saja, nggak tahu nilai sebenarnya berapa. Kalau tahu nilai sebenarnya berapa, ya sudah langsung dipakai saja, nggak usah melakukan banyak perhitungan seperti ini. Dan menggunakan Python, itu bacanya Python ya. Kita pakai cara bacanya orang Amerika saja. Kalau orang Inggris Python. Kita pakai yang American aja, Python. Kalau Python itu di sini Python, daerah Python sana. Kalau menggunakan Python itu ini saya tampilkan ini. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Epsilonnya saya perkecil aja biar iterasinya nggak banyak. Wah, ini juga agak kacau, tampilannya nggak benar, kanan ke kiri, nanti diperbaiki. Ini adalah galat relatifnya 0,7. Dari mana 0,7 sekian ini? Dari 1,75 yaitu ini dikurangi 0,5 kemudian dibagi 1,75 seperti definisi kita tadi. Dan iterasi ini akan dihentikan jika galat relatifnya sudah lebih kecil daripada toleransi galat yang kita berikan, yang dalam hal ini adalah 0,01 ini. 0,01. Oke. Sehingga di iterasi ke-8 dihentikan. Kalau misalkan ya ini kita belum membahas biseksi tapi nggak apa-apa, saya buat contoh. Kalau sampai 0,001 sampai iterasi ke berapa dia? Sampai ke iterasi 14. Jadi ini sudah kurang dari 0,0001. Tutup. Enggak usah. Kita kembali lagi ke sini. Oh, sudah habis. Nah, itu tentang galat. Dari mana galat itu muncul? Nah, ini yang galat itu muncul kalau saya contohkan di sini dari ada dua hal yang berkontribusi besar terhadap kemunculan galat. Yang pertama adalah pembulatan. Kita sebut sebagai galat pembulatan. Saya tulis di sini ya. Jadi sumbernya adalah yang pertama adalah galat pembulatan. Ini nilainya sebenarnya nggak hanya 5 angka di belakang koma, tetapi mungkin bisa ribuan. Kalau misalkan ini bukan bilangan rasional, berarti bisa tak hingga. Cuman untuk kebutuhan perhitungan, saya potong saja. Saya bulatkan 5 angka di belakang koma. Nah, pembulatan itu tentu saja ada kontribusi ke error. Nanti selanjutnya kan dibulatkan lagi, selanjutnya dibulatkan lagi, selanjutnya dibulatkan lagi. Jadi yang pertama adalah galat pembulatan. Yang kedua adalah galat pemotongan. Galat pemotongan terjadi di apa? Yang sudah kita jelaskan, yang kita sudah pernah bahas sebelumnya adalah seperti di deret Taylor.
Misalkan pendekatan dari cos X di sekitar 0, cos X itu adalah sama dengan 1 dikurangi X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dan seterusnya. Karena menurut kita ini saya butuhnya cuma beberapa angka di belakang koma nilainya, lagian untuk meneruskan ini sampai 100 misalkan, sampai suku ke 100 itu nggak worth it gitu ya, terlalu banyak makan waktu atau makan tenaga, padahal hasilnya nanti untuk 2 angka di belakang koma juga sama saja. Akhirnya saya potong saja sampai sini, ini saya buang. Jadi saya katakan cos X itu adalah, tandanya sudah nggak boleh lagi sama dengan, adalah ini di sekitar X sama dengan 0. Nah ini adalah sumber dari galat pemotongan. Kalau galat pembulatan, galat pemotongan itu nanti terjadi semuanya di dalam perhitungan kita, galat yang dihasilkan malah jadi semakin banyak. Jadi galatnya disebut sebagai galat kumulatif karena merupakan akumulasi dari semua galat, termasuk galat pembulatan, pemotongan dan sebagainya. Demikian pembahasan tentang galat dan sumber galat. Terima kasih.